Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Archidana Vela. Di sini saya bersama teman-teman ingin menampilkan presentasi kelompok kami mengenai Economic Activity in a Changing World, yaitu aktivitas ekonomi di dunia yang terus berubah. Pada pembahasan ini ada dua topik. Yang pertama yaitu United States Economy History, yang kedua yaitu The Business Cycle. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada ibu dosen kami, yaitu Ibu Reni Endang Sulastri, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Nah, untuk pembahasan pertama akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Yasir Husaini. Kepada Yasir, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasir Husaini. Terima kasih kepada Ustaz telah mempersilakan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Pertama, saya akan menjelaskan beberapa faktor umum yang menyebabkan perubahan kualitas ekonomi pada beberapa negara. Yang pertama, gross domestic product, yaitu kualitas barang atau jasa yang dihasilkan pada negara tersebut. Hal itu dapat mempengaruhi atau mencerminkan bagaimana kualitas ekonomi negara tersebut. Yang kedua, unemployment rate, yaitu jumlah orang yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan ataupun pengangguran. Hal itu juga mencerminkan kualitas ekonomi pada satu negara. Yang ketiga, rate of inflation atau inflasi, yaitu perubahan harga yang tidak stabil dari waktu ke waktu. Hal itu menggambarkan ekonomi pada negara tersebut tidaklah baik. Beberapa penyebab inflasi bisa jadi perang, kenaikan biaya bahan mentah, pengeluaran dan gaji, atau pemerintah meningkatkan suplai wang. Yang keempat, national debt. National debt atau hutang negara, yaitu hutang negara timbul ketika pemerintah membelanjakan lebih dari yang diterima dalam pajak. Maka pemerintah harus meminjam uang dari publik, bank, dan bahkan negara lain. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas suatu negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan US Economy History. Pada US Economy History ada beberapa part. Yang pertama, the main idea. Yang kedua, key concept. Yang ketiga, vocabulary. Yang keempat, graphic organizer. Yang pertama, the changing US economy, atau perubahan ekonomi di Amerika Serikat. Amerika Serikat telah mengalami 4 pergeseran ekonomi besar. Selama awal tahun 1600-an, para penjelajah menggunakan transaksi dengan menukar barang atau memperdagangkan barang dan jasa. Ini menciptakan ekonomi berbasis layanan. Pada tahun 1700-an, bertani adalah cara hidup yang umum. Ini membentuk ekonomi berbasis pertanian. Pada pertengahan 1850-an, revolusi industri munculnya mesin-mesin berat untuk memproduksi barang. Ini memulai ekonomi berbasis industri. Pada tahun 1900-an, karena pergerakan informasi yang cepat dengan penemuan komputer, ini menciptakan ekonomi berbasis informasi. Komputer telah mengubah cara perdagangan barang dan jasa hingga saat ini. Walaupun kita hidup di era informasi, kita juga masih bergantung pada aspek jenis ekonomi lainnya, pertanian, industri, jasa, dan informasi. Semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Yang kedua, measuring economy activity, atau figur aktivitas ekonomi, yaitu figur juga digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi. Figur atau contoh ini disebut indikator ekonomi. Ini mengukur hal-hal seperti berapa banyak suatu negara memproduksi, apakah ekonominya tumbuh, dan bagaimana perbandingannya dengan negara lain. Pada materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fitri Ramalia. Kepada Fitri Ramalia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan saya Fitri Rahmadia. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mengukur aktivitas ekonomi. Nah, yang pertama itu ada gross domestic product. Gross domestic product merupakan salah satu cara untuk mengetahui seberapa baik performa ekonomi dengan cara mengukur berapa banyak barang dan jasa yang dihasilkannya. Nilai total barang dan jasa yang diproduksi di sebuah negara di tahun tertentu inilah yang disebut dengan gross domestic product. Untuk menghitungnya,
Biasanya para ekonom menghitung jumlah barang dan jasa yang dijual kepada konsumen, pemerintah, ataupun ke negara-negara lainnya. Dan selanjutnya yang kedua yaitu standard of living atau standar hidup, merupakan tingkat kenyamanan materi yang diukur dari barang dan jasa yang tersedia. Semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkannya, maka semakin tinggi pula tingkat standar hidup. Standar hidup ini mengacu pada jumlah barang dan jasa orang yang dapat membeli dengan uang yang dimilikinya. Nah, yang ketiga yaitu mengukur jumlah orang yang mampu dan bersedia bekerja keras namun tidak dapat menemukan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Perubahan tingkat pengangguran ini juga bisa menentukan apakah suatu ekonomi itu melambat atau meningkat. Selanjutnya yang keempat yaitu inflation atau inflasi, merupakan pembelian daya berkurang karena lebih mahal untuk membeli barang dan jasa. Inflasi memiliki banyak penyebab, bisa karena kelangkaan sumber daya, peningkatan biaya bahan baku, biaya hidup, gaji, bahkan karena pemerintah membiarkan terlalu banyak uang yang beredar dalam ekonomi. Nah, ada juga yang namanya yaitu deflation atau deflasi, yaitu penurunan umum dalam harga dan memotong produksi. Deflasi bisa terjadi apabila pasokan jumlah barang dan jasa lebih besar daripada permintaannya. Dan selanjutnya yang kelima yaitu national debt atau utang nasional. Sumber utama untuk pemerintah yaitu pajak. Pemerintah menggunakan uang pajak untuk membiayai program-programnya. Apabila pemerintah membelanjakan lebih banyak untuk program-program pemerintah daripada mengumpulkan pajak, maka perbedaan inilah yang disebut dengan defisit anggaran atau budget defisit. Untuk membayar perbedaan itu, pemerintah meminjam uang dari bank ataupun dari negara-negara lainnya. Jumlah total uang atau utang pemerintah inilah yang disebut dengan national debt atau utang nasional. Kadang-kadang pendapatan pemerintah ini bisa melebihi pengeluaran pemerintah selama periode 1 tahun. Nah, ini disebut dengan surplus anggaran atau budget surplus. Timeline seperti ini digunakan untuk menentukan perubahan ekonomi Amerika Serikat mulai dari 1700-an sampai 2000-an, mulai dari pertanian, lalu industri, produksi jasa, sampai ke teknologi informasi. Nah, yang selanjutnya yaitu subpokok yang kedua yaitu business cycle. Dalam ekonomi pasar ada siklus ekonomi yang mencakup 4 tahap, yaitu kemakmuran, resesi, depresi, dan pemulihan. Ini juga merupakan 4 tahap siklus bisnis. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah mengalami siklus ekonomi beberapa kali. Dan kali ini akan dijelaskan mengenai guiding the economy and 4 stages of the business cycle. Nah, selanjutnya akan dijelaskan atau diambil alih oleh Orchid Novela. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the business cycle. Pada pembahasan ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu guiding the economy, yang artinya memandu ekonomi. Pada Amerika Serikat, ekonomi dibentuk oleh gabungan kekuatan publik dan privat. Nah, pada bank pusatnya atau dikenal dengan the Federal Reserve, yang merupakan lembaga pemerintah mengatur perekonomian. Pada the Federal Reserve ini ada 3 tujuan. Yang pertama, meningkatkan jumlah ekonomi dalam siklus. Yang kedua, mengendalikan tingkat suku bunga. Yang ketiga, mengendalikan jumlah uang yang dipinjamkan. Itu adalah tujuan dari the Federal Reserve. Kemudian yang kedua, 4 stages of the business cycle, yaitu 4 tahapan dari siklus bisnis. Nah, perekonomian sering mengalami naik dan turun. Mengapa hal itu bisa terjadi? Tentunya ada beberapa alasan. Bisa saja terjadi karena adanya perubahan teknologi, perubahan permintaan, persaingan luar negeri, dan bahkan perang. Nah, peningkatan dan jatuhnya aktivitas ekonomi seiring waktu karena beberapa alasan tersebut, itulah yang disebut dengan siklus bisnis. Siklus bisnis ada 4 tahapan, yaitu prosperity, recession, depression, dan recovery. Pertama kita bahas tentang prosperity atau dikenal dengan kemakmuran, merupakan puncak dari kegiatan ekonomi. Pada prosperity ini memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya upah biasanya lebih besar, permintaan barang untuk diproduksi lebih banyak, semakin banyak orang yang membeli rumah, maka semakin banyak terciptanya lapangan pekerjaan untuk para pembangun, dan barang dari negara lain lebih banyak.
Yang kedua, recession atau dikenal dengan resesi, merupakan kegiatan ekonomi yang melambat. Pada resesi ini memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya menghasilkan bisnis yang sedikit, orang lebih sedikit membelanjakan uangnya, meningkatnya angka pengangguran, lebih sedikit barang dan jasa membuat produk domestik bruto menurun. Ketiga, depression atau dikenal dengan depresi. Pada siklus bisnis yang ketiga ini dikenal dengan depresi, bukan seperti depresi pada putus asa ya, tetapi depresi di sini adalah kegiatan ekonomi yang melambat dan mempengaruhi seluruh ekonomi. Pada depresi ini juga memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya tingkat pengangguran yang tinggi, rendahnya produksi barang dan jasa, manufaktur fasilitas yang tidak digunakan, dan biasanya berlangsung beberapa tahun. Tetapi untungnya depresi ini jarang terjadi. Dan yang terakhir, recovery atau dikenal dengan pemulihan, merupakan kegiatan ekonomi setelah melewati resesi dan depresi. Pada pemulihan ini memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya adalah orang sudah memiliki uang untuk membelanjakan barang dan jasa, orang sudah kembali bekerja, sudah kembali membuka bisnis baru, dan bisnis sudah mulai pulih. Nah, pada masa pemulihan ini tentu terjadi tidak secara langsung, memiliki beberapa faktor-faktor untuk melewati masa ini. Ada pula jangka-jangkanya terbagi menjadi 3. Yang pertama, jangka pendek, yaitu dengan waktu 2-3 tahun, jangka menengah dengan waktu 7-11 tahun, dan jangka panjang memiliki waktu yang puluhan tahun. Sekian penjelasan dari kelompok kami, itu adalah materi mengenai Economic Activity in a Changing World. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja, semoga teman-teman dapat memahami pembelajaran yang telah kami jelaskan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.